Baik, untuk materi pertama adalah mengenai pengertian jurisprudensi. Jurisprudensi dibagi pengertiannya menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Untuk jurisprudensi secara bahasa terdiri dari 4 bahasa, yaitu bahasa Latin, bahasa Perancis, bahasa Inggris, dan bahasa Belanda. Untuk yang pertama adalah jurisprudensia, dari bahasa Latin yang artinya pengetahuan hukum. Selanjutnya, jurisprudence dari Perancis yang artinya hukum peradilan. Selanjutnya, jurisprudenti dari bahasa Belanda yang artinya peradilan tetap. Dan yang terakhir adalah jurisprudence dari Inggris yang artinya teori ilmu hukum. Untuk materi selanjutnya yaitu pengertian jurisprudensi menurut para ahli. Yang pertama, menurut pendapat R seperti jurisprudensia adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh MA sebagai pengadilan kasasi atau putusan-putusan MA sendiri yang tetap. Selanjutnya, menurut Kamus Tokema Andrea, jurisprudensi adalah kumpulan yang sistematis dari keputusan MA dan keputusan pengadilan tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberi keputusan dalam soal yang sama. Materi selanjutnya yaitu mengenai syarat putusan hakim yang dapat menjadi jurisprudensi. Jadi putusan hakim memiliki syarat-syarat tertentu agar dijadikan sumber hukum jurisprudensi. Yang pertama adalah menarik perhatian masyarakat, yang kedua mencerminkan pendekatan yang baru, yang ketiga melibatkan berbagai masalah hukum, yang keempat mempertegas suatu aspek hukum, yang kelima mencerminkan arah perkembangan hukum nasional, yang keenam menyangkut kepentingan masyarakat yang luas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Weni. Materi selanjutnya adalah tentang pentingnya jurisprudensi dalam produk pengadilan agama. Yang pertama, hakim dalam menafsirkan hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan dapat merumuskan putusnya sendiri dengan cara menggali hukum yang ada di masyarakat, baik itu berupa hukum adat maupun hukum Islam, yang mana bila putusan itu dipakai dan diikuti oleh hukum selanjutnya, ia dapat menjadi putusan jurisprudensi. Yang kedua, dengan adanya jurisprudensi, hakim khususnya pada pengadilan agama memiliki acuan yang lebih kompleks dalam mempertimbangkan putusan pada perkara yang tidak ditemukan acuan hukum dalam sumber hukum lainnya. Yang ketiga, sehingga kasus yang sama antara kasus terdahulu dengan kasus yang baru akan memiliki putusan yang serupa dengan adanya penetapan jurisprudensi. Yang keempat, jurisprudensi peradilan agama merupakan jalan terbaik untuk ditempuh dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia. Materi selanjutnya adalah tentang kontribusi jurisprudensi peradilan agama dan mahkamah syariah dalam pembinaan hukum nasional. Yang pertama adalah melancarkan penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, mengisi kekosongan hukum. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum. Mengatasi signasi pemerintah dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Materi selanjutnya tentang upaya pengembangan hukum lewat jurisprudensi. Yang pertama, mengeluarkan jurisprudensi. Yang kedua, melakukan penegasan batasan masing-masing kedudukan jurisprudensi. Yang ketiga, melakukan inventarisasi putusan pengadilan yang memenuhi unsur jurisprudensi. Yang keempat, memberikan putusan yang mengandung nilai terobosan hukum.